Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajadah, kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang alumnus Pondok Modern Gontor, Bang Deden Maulida Rojat, yang meneruskan di UIN Jakarta, lalu kemudian ke Ankara University Turki. Kita akan ngobrol bagaimana proses perjalanan menuju Turki, bagaimana mendapatkan beasiswa di sana, dan apa yang harus disiapkan oleh adik-adik sekalian yang pengen kuliah di Turki. Assalamualaikum Bang Deden, apa kabarnya? Apa kegiatan sekarang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Aktivitas saya saat ini mengajar di beberapa kampus. Di UIN Jakarta, di Universitas Darussalam Gontor, UNIDA, di UAI, Universitas Al-Azhar Indonesia, dan di UP, Universitas Pancasila. Itu kegiatan saya mengajar di tengah COVID ini, mengajarnya online, WFH. Work from home. Dari Gontor kemana saja? Saya masuk Gontor tahun 97, alhamdulillah lulus tahun 2002 dan mengabdi di Gontor 1 dan Gontor 2. Saya kuliah di ISIT saat mengabdi di Gontor, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam PAI, tapi itu hanya mengabdi, maka kuliahnya 2 semester. Lalu saya hijrah ke Jakarta. Saya kuliah di UIN Jakarta, mengambil jurusan yang saya sukai, Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta. 7 semester saya kuliah di UIN Jakarta, alhamdulillah lulus dengan cum laude, lulusan terbaik jurusan KPI. Setelah lulus, saya bekerja sebagai jurnalis di Republika, lalu saya mengajukan beasiswa ke pemerintah Turki dan lulus, alhamdulillah, ngambil S2 jurnalistik di Fakultas Komunikasi Universitas Ankara, Turki. Saat ini, saya sedang S3 di UIN Jakarta, konsentrasi komunikasi, dan sedang menulis disertasi. Mohon doanya, teman-teman. Bagaimana kondisi belajar di Turki? Ya, mahasiswa Indonesia ngambil fakultas apa? Ini ada berapa di sana itu? Background saya adalah jurnalistik, maka S2 saya ambil jurnalistik, Fakultas Komunikasi Universitas Ankara, Turki. Di Turki saya belajar di kampus JBG. Ada beberapa kampus untuk di Universitas Ankara, JBG salah satu kampus. Saya belajar dan tinggal di asrama, sebab asrama disediakan bagi penerima beasiswa. Perkuliahan di Turki sebenarnya mirip dengan di beberapa negara dan juga di Indonesia, yaitu ada 1, 2, 3 semester kita kuliah di kelas, lalu kemudian kita menulis tesis, dan tesisnya itu berbahasa Turki. Begitu. Terus dukung channel ini dengan subscribe terlebih dahulu. Subscribe itu gratis. Di Turki banyak kampus, tetapi yang bisa dibedakan antara kampus di Turki adalah kampus yang berbahasa Turki dan kampus yang berbahasa asing. Ada bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Arab. Nah, mahasiswa Indonesia itu tersebar di berbagai daerah, misalnya di Istanbul, di Ankara, di Konya, di Bursa, dan beberapa daerah lainnya. Mahasiswa Indonesia sendiri saat saya kuliah itu sekitar 150-an. Itu tahun 2009. Mungkin saat ini mahasiswa Indonesia di Turki itu berjumlah sekitar 1000-an. Sementara saya kuliah di Ankara, kampusnya Universitas Ankara, dan di Ankara banyak kampus-kampus negeri yang bagus, dan mahasiswa Indonesia juga terdaftar di beberapa kampus negeri di Ankara dan di berbagai daerah lainnya di Turki. Kang Deden boleh cerita apa kelebihan kuliah di Turki dibandingkan dengan negara-negara lain? Kelebihan kuliah di Turki berada di benua Eropa dan Asia. Itu menjadi poin penting bagaimana peradaban bersatu antara Barat dan Timur.
West and East. Jadi ketemu peradabannya, termasuk ilmu pengetahuan juga bertemu di sana. Ini kelebihan-kelebihan yang tidak bisa didapat di tempat lainnya. Yang kedua, belajar di luar negeri, terutama di Turki, tentu punya pengalaman yang berbeda dengan kalau hanya kuliah di dalam negeri misalnya. Mahasiswa di Turki, mahasiswa Indonesia di Turki bisa menggali potensi apa saja yang ada di Turki, budaya apa saja yang menarik, yang kemudian dia endapkan, lalu kemudian dia pelajari, sehingga nanti ketika dia pulang ke tanah air, dia bisa mengembangkan negaranya. Di Turki, atas beasiswa dari mana? Prosesnya gimana itu untuk mendapatkan beasiswa? Saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Turki. Ceritanya ketika saya menjadi jurnalis, saya menulis berita tentang beasiswa, lalu tulisan berita itu dimuat di Republika, dan saya berpikir kenapa tidak saya saja yang mengajukan beasiswa itu. Lalu kemudian saya datangi kedutaan Turki, saya wawancara lebih dalam terkait beasiswa itu. 1 bulan saya mempersiapkan administrasi, di antaranya yang agak susah adalah rekomendasi dari 2 profesor. Tapi alhamdulillah akhirnya dapat dari Profesor Komarudin Hidayat, saat itu Rektor UIN Jakarta. Yang kedua dari Profesor Andi Faisal Bakti, saat itu Guru Besar Komunikasi UIN Jakarta. Tapi agak lama prosesnya, dari bulan Maret hingga bulan September. Itu ada proses beberapa kali wawancara by telepon. Sempat juga saya datang ke kedutaan untuk wawancara dengan pihak kedutaan. September baru ditelepon bahwa Anda lulus. Lalu kemudian di bulan itu juga saya harus berangkat ke Turki. Dan saya mau tidak mau harus resign dari kantor saya, dari Harian Umum Republika. Apa persyaratan masuk kalau kita mau kuliah di Turki? Persyaratan masuk untuk kuliah di Turki itu sebenarnya tidak jauh berbeda ketika kita mau kuliah di Indonesia. Misalnya ada ijazah, ada transkrip nilai, ada kesehatan, keterangan kesehatan, ada rekomendasi. Nah, itu semua ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Turki. Dan persyaratan-persyaratan lainnya yang memadai, misalnya foto, dan karena kuliah di luar negeri, maka kita harus punya paspor. Kita harus mengajukan visa pelajar. Nah, persyaratan-persyaratan itu mutlak harus kita miliki sebelum kita daftar kuliah di Turki. Bagaimana tesnya? Saya kalau tes masuk kuliah di Turki karena jalur beasiswa, maka tesnya melalui kedutaan. Kedutaan Turki, ketika saya menyerahkan berkas, ditanya 3 hal. Pertama, mengapa Anda memilih Turki? Maka saya jawab, Turki adalah negara peradaban, negara besar, negara yang berada di 2 wilayah kontinental, Eropa dan Asia, negara Islam terbesar pada zamannya. Lalu pertanyaan kedua, mengapa kamu milih kuliah komunikasi atau jurnalistik? Atau kamu mau ngapain di Turki? Nah, jawabannya saya ingin kuliah di komunikasi, di jurnalistik, karena bidang saya waktu itu adalah sebagai jurnalis mengembangkan jurusan yang S1 saya. Lalu kemudian selain saya belajar akademik di kampus, saya juga ingin belajar tentang bagaimana budaya Turki yang cukup menarik untuk diteliti, karena Turki adalah pertemuan budaya besar, ada budaya barat, budaya timur, ada Islam, ada barat. Disitulah saya ingin belajar banyak tentang budaya Turki. Yang ketiga pertanyaannya adalah,
ketika Anda pulang dari Turki, apa yang kira-kira Anda lakukan? Saya jawab bahwa saya ingin menjadi dosen, saya ingin menjadi penulis, dan saya akan menebarkan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat untuk banyak. Biaya hidupnya itu berapa kalau kuliah di Turki? Biaya hidup di Turki sebenarnya tidak bisa dipatok berapa, tetapi gambaran umumnya, pertama kali saya datang ke Turki, beasiswa kita sangat sedikit, sebesar 220 lira, Turkish lira, TL. 220 TL itu sebenarnya hanya uang saku, karena asrama kita dapat, kuliah kita gratis, makan di asrama kita dapat, makan siang di kampus kita disubsidi hanya 1,5 lira atau sekitar 7 ribuan kalau dirupiahkan, dengan menu yang 4 menu lengkap. Tapi setiap tahun beasiswa itu naik, misalnya setelah 220 tahun depannya 350, lalu naik lagi menjadi 450, naik lagi 550, terakhir saya sebelum pulang itu tahun 2013 itu sebesar 750. Sekarang mungkin sudah naik lagi, sehingga kebutuhan mahasiswa dalam kisaran 500 hingga 1000 itu baru biaya hidup. Belum misalnya kalau kita sewa apartemen sendiri, kalau kita sewa ozel, asrama swasta yang mahal misalnya, kalau asrama pemerintah murah. Nah itu biaya itu tidak bisa disamaratakan, tergantung dari kebutuhan mahasiswa, butuhnya berapa, punya budgetnya berapa, tinggalnya di mana, itu disesuaikan. Tetapi gambaran umum kehidupan biaya hidup di Jakarta dan di Ankara itu 2 kali lipat dari Jakarta lah Ankara itu, kira-kira begitu. Apa yang mesti disiapkan oleh teman-teman, adik-adik, para santri, para remaja yang ingin kuliah di Turki? Yang harus disiapkan alumni pesantren, yang pertama adalah mental. Itu penting, bahwa kita akan belajar ke luar negeri yang pasti beda budaya, beda bahasa. Itu mental itu harus kita tanamkan dengan kuat. Mental termasuk dengan niat untuk apa kita belajar. Yang kedua, tentu bahasa. Karena bahasa pintu atau kunci ilmu pengetahuan. Jadi bahasa harus diperkuat sehingga ketika kita belajar kita tidak terkendala lagi dengan bahasa. Yang ketiga adalah wawasan. Jadi sebelum kita mengajukan beasiswa, kita harus banyak-banyak membaca apa saja yang kita baca, apa saja yang kita bisa pelajari, kita pelajari. Karena wawasan itulah yang akan membawa kita, mempermudah perjalanan hidup kita. Dan yang terakhir, dan bukan di ujung, ini yang paling penting sebenarnya adalah doa. Doa ini sangat penting, karena 99% kehidupan kita adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin 100% manusia hanya menjalankan. Jadi doa adalah penting. Doa itu bukan hanya kita berdoa sendiri, tetapi kita juga minta doa kepada banyak orang. Kepada siapapun yang kita temui, kita minta doanya. Kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada teman kita, bahkan kepada mbok dapur misalnya, kepada tukang pembersih, pae-pae, boe-boe, kita minta doanya. Siapa tahu doa mereka lah yang dijabah dari mereka untuk kita. Nah, Kang Deden, apa sih kunci sukses dalam hidup itu? Kunci sukses yang pertama adalah niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja, beribadah, belajar lillahi ta'ala. Pasti Allah akan memudahkan kita prosesnya. Yang kedua, kita harus bekerja, berusaha melebihi orang-orang biasa. Misalnya orang 2 jam belajar, maka kita harus 3 jam, 4 jam. Orang bekerja 3 jam, kita harus bekerja 5 jam, dan seterusnya. Insya Allah kita akan 2-3 langkah di depan mereka. Yang ketiga, kuncinya adalah ujian di tengah jalan pasti ada. Kegagalan pasti kita akan menghadapinya, tetapi bukan kegagalan yang penting, tapi bangkit setelah gagal itulah yang paling penting. Karena
ketika kita gagal dan kita merasa putus asa, selesai hidup kita. Tetapi ketika gagal dan merasa bahwa kita belum maksimal, disitulah nilai utama kita. Manjada wajada, kita harus lebih giat, lebih bersungguh-sungguh dari siapapun. Insya Allah sukses akan kita raih. Luar biasa nih Kang Deden, terima kasih banyak ya atas obrolan ini. Saya yakin ini sangat bermanfaat, terutama buat adik-adik yang pengen kuliah di Turki. Jadi cari beasiswa di internet, cari beasiswa di kedutaan Turki yang setiap tahun itu membuka kesempatan buat kita untuk mendapatkan beasiswa dari berbagai universitas yang ada di Turki. Satu pelajaran penting dari obrolan kita, temukan dulu passionnya apa, ingin kuliah di fakultas apa, baru kita cari universitasnya. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan kita bisa mencapai impian kita. Salam manja doa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.